ユダ君、もう帰って。帰れよ。ユダ君にしかできないの。黙ってないで答えてよ。桐谷さん。Cerita film Kyoso no Musume ini dilanjutkan dari Ichika yang ditabrak mobil yang membuat kepalanya mengalami pendarahan. Ichika pun harus dilarikan ke rumah sakit. Masahiro dan Kazuma tengah menjaga Ichika yang masih belum tersadar. Tak lama, Masahiro dipanggil untuk menemui dokter yang berpapasan dengan Hayato. Di tengah situasi yang sedih ini, Hayato malah menanyakan keadaan Ichika untuk dilakukan interogasi. Masahiro pun tentunya marah dong ya. Sementara itu Sarah datang menjenguk Ichika dan membawakannya bunga. Sarah masih sempat-sempatnya memegang tangan Kazuma, tapi untungnya Kazuma melepaskannya. Masahiro dan Kazuma pun harus pulang ke rumah. Saat mereka berdua tengah makan malam, Kazuma menanyakan apa benar sekte rakyat Nayuta hancur karena berita yang dirilis oleh ayah. Masahiro menjawab kalau berita itu memang ayahnya yang membuat, tapi tidak sampai menghancurkan sektenya. Kazuma menjelaskan kalau temannya yang waktu itu datang ke rumah bernama Kiritani Sara ternyata putri pendiri sekte rakyat Nayuta yang beritanya dimuat oleh ayahnya tersebut. Kazuma mendengar penjelasan itu dari Ichika sebelum tertabrak mobil. Bahkan Ichika memberitahu kalau Sarah akan balas dendam kepada ayah. Masahiro sempat tidak percaya, tapi Kazuma memberikan alasan lain, yaitu saat kejadian Aki loncat dari atas gedung, Ichika berada di tempat yang sama dan gak ngapa-ngapain, malah jadi dituduh pelaku kriminal. Tapi Masahiro melarangnya karena ia khawatir Sarah melakukan rencana lain yang lebih jahat. Keesokan harinya karena tidak sekolah, Kazuma melihat berita di televisi tentang kasus pendiri sekte rakyat Nayuta bernama Narumiya Hikaru yang sudah membuat keracunan massal akan dijatuhkan hukuman mati. Kazuma langsung melihat berkas ayahnya yang menemukan berita tentang kejadian rakyat Nayuta di hari itu. Para wanita di sekte mengadakan makan bersama. Tanpa disadari, makanannya sudah diberikan racun. Dari hasil wawancara Masahiro dengan mantan pengikut sekte mengatakan keracunan massal itu terjadi untuk menyingkirkan para anggota sekte rakyat Nayuta yang membangkang. Para pengikut rakyat Nayuta sudah pasti berubah cara berpikirnya karena para anggota selalu dipengaruhi dengan perkataan yang ramah, masuk akal, dan juga pujian. Kazuma langsung teringat kalau semua perlakuan dan perkataan Sarah adalah caranya untuk mencuci otak Kazuma agar lebih percaya kepada Sarah. Di tempat yang berbeda, Masahiro mendatangi kantor polisi untuk menemui Hayato. Di dalam, Masahiro menjelaskan kalau Ichika bukan pelaku atas kematian Aki. Ia mengatakan bagaimana jika ada orang lain selain Ichika di rooftop saat itu. Hayato kebingungan dan mengatakan, "Hah?" Masahiro mengeluarkan berita tentang Kiritani Sara alias Narumiya Rei yang saat itu ada di rooftop. Saat melihat logo sekte, Hayato teringat kalau Aki sempat memegang kalung logo sekte rakyat Nayuta di dalam mobil. Masahiro mencurigai Aki masuk ke sekte itu dan menyuruh Hayato menyelidikinya. Di rumah, Kazuma melihat secari kertas yang berisi alamat rumah mantan pengikut sekte rakyat Nayuta yang berada di kota Oyama tempat Ichika tertabrak. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara bel rumah dan saat Kazuma membukakan pintu, yap, ternyata Sarah dengan senyuman jahatnya datang. Kazuma ketakutan dan ingin menutup pintunya, tapi Sarah nekat untuk masuk. Sarah beralasan mendatangi Kazuma karena ia khawatir tentang keadaannya. Lalu Kazuma membuatkan teh dan ia kebingungan dengan Sarah yang tiba-tiba menghilang. Ternyata Sarah yang tidak sopan sudah masuk ke dalam kamar ayahnya untuk mengambil foto. Kazuma langsung meluapkan kekesalannya yang ternyata selama ini Sarah membohonginya. Yang mana Sarah mendekati Kazuma dan keluarga hanya untuk melakukan balas dendam. Sayangnya Kazuma lupa waktu itu ia sudah berjanji ke Sarah kalau apapun yang terjadi Kazuma harus dan wajib percaya kepadanya. Kazuma semakin marah. Ia mengatakan, Apa yang harus aku percaya? Kau memanfaatkan keluargaku. Nama kamu saja palsu. Udahlah, pulang aja, kamu orang tak berguna." Mau kaete. Kaere yo. Keesokan harinya sepulang sekolah, Kazuma mendatangi tempat les untuk mencari mantan anggota sekte rakyat Nayuta yang bernama Masuho Sohei. Terlihat seseorang yang panik, ternyata ia adalah Masuho. Ia panik karena tidak mau ketahuan oleh teman-temannya kalau Masuho adalah mantan anggota sekte rakyat Nayuta. Setelah menanyakan maksud dan tujuan Kazuma mencarinya, Masuho memberitahu kalau Yuda Kyoko atau ibunya Kazuma adalah pengikut sekte rakyat Nayuta. Dan ternyata Kyo adalah korban dari keracunan massal. Ichika saat itu mengetahuinya di koran, makanya ia
mendatangi Matsuo untuk meyakinkannya. Matsuo pun menceritakan kalau kesaksian dirinya soal keracunan massal yang dilakukan oleh pendiri sekte itu adalah palsu, yang diungkapkan ke media hanya untuk memberatkan hukuman pendiri sekte atas permintaan Masahiro. Karena sebenarnya Kyoko sejak kecil terkena gangguan mental dan pendiri sekte itu berhasil menyembuhkannya. Masahiro pun meminta Kyoko untuk keluar dari sekte yang menganggapnya lalai dalam urusan rumah tangga dan lalai mantapkan hasrat suaminya, tapi usahanya selalu gagal. Makanya Masahiro meluapkan amarahnya kepada pendiri sekte itu. Matsuo semakin menyesal karena saat itu Masahiro mencoba untuk menyengguknya agar memberikan kesaksian palsu. Padahal sekte rakyat Nayuta bukan sekte sesat. Semua umatnya menjalani kehidupan yang damai. Tapi karena kebohongan Matsuo, sekte itu hancur, bahkan keluarganya jadi ikut terseret. Kazuma memberikan pendapatnya agar Matsuo menjadi saksi yang benar di persidangan. Tapi Matsuo merasa itu semua sia-sia karena orang yang memandang sekte itu memang sesat. Lalu Kazuma menanyakan apakah Matsuo mengenal Kiritani Sara alias Narumiya Rei. Matsuo dengan tatapan kaget, ia menyuruh Kazuma pulang dan mengakhiri percakapannya. Narumiya Rei desu. Kyoso no musume no Kiritani Sara to namae o kaite masu. Nanika? Kaere. 悪いがここまでにしてくれ。 Singkat cerita, Kazuma meminta Sara menemuinya di pantai. Kazuma memberitahu kalau ia sudah tahu kejadian keracunan massal yang dibuatkan berita oleh ayahnya. Sementara itu, Masahiro mendapatkan telepon dari Hayato. Ia memberitahu kalau sebelum Aki tewas, ia mengirimkan pesan kepada Ichika bahwa ia tahu siapa Kiritani, makanya ia menghubungi Ichika. Masahiro yakin kalau Aki dibunuh oleh Sara karena ia berhasil membongkar identitas palsunya. Dan besoknya Hayato akan mewawancarai Sara. Lalu Kazuma mengatakan kalau ia masih bingung mana yang benar, mana yang bohong, dan gak menyangka apakah benar ayahnya membuat berita hoaks sampai menghancurkan sekte. Sara menjawab apapun itu kebohongannya. Kalau masih ada orang yang mau percaya, itu bisa menjadi kebenaran menggantikan kebenarannya yang akan tenggelam karena tidak dipercayai oleh siapapun. Lalu Sara meminta bantuan Kazuma untuk menghentikan hukuman mati ayahnya tersebut. ユダ君お願い私と一緒に死刑を止めて Kazuma ingin membantu Sara, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Sara memberitahu kalau Kazuma bisa membantunya dengan mengatakan kepada ayahnya bahwa berita yang dibuatnya adalah berita hoaks. Kazuma menjawab ia akan mencoba untuk membujuk ayahnya. Kazuma merasa lega karena perlahan ia mulai tahu fakta di balik kematian Aki. Tak lama handphone Kazuma berdering. Sang ayah menelpon. Kazuma tidak mau mengangkatnya karena ia masih bimbang dengan apa yang akan terjadi jika publik tahu kalau berita yang diangkat ayahnya soal sekte rakyat Nayuta adalah kebohongan. Sara menjelaskan karena berita yang dinaikkan oleh Masahiro membuat keluarganya hancur. Bahkan Sara harus hidup berpindah-pindah tempat. Hingga suatu hari Sara berada di panti asuhan yang menyuruhnya untuk berganti nama agar orang-orang tidak mengira kalau Sara adalah anak dari pembunuh massal. Sara menyadari kalau ia tidak melakukan apa-apa, ayahnya akan tetap dihukum mati. Jadi aku mohon Kazuma bantu aku agar ayahku tidak terbukti bersalah. Hanya kamu yang bisa membantuku. ユダ君にしかできないの Setelah menemui Sara, Kazuma pun pulang ke rumahnya. Di dalam ada Masahiro tengah galau. Masahiro menanyakan Kazuma yang seharian ngilang tidak mengangkat teleponnya. Masahiro langsung menanyakan keberadaan Sara dan menganggap Sara adalah anak yang tidak beres karena kepolisian mengira Sara yang sudah membunuh Aki dan memfitnah Ichika. Kazuma menjawab kalau Sara tidak membunuhnya. Mereka berdua saling berteriak dan berdebat. Masahiro bersikeras kalau Sara dan sekte rakyat Nayuta pokoknya sesat dan bermasalah. Kazuma menanyakan soal ayahnya yang sudah membohongi publik dengan berita palsunya dan memutarbalikkan kebenaran hanya untuk menghancurkan sekte itu. Masahiro terdiam karena rahasianya sudah terbongkar. Kazuma pun memberitahu kalau ia dan Ichika menemui mantan pengikut sekte rakyat Nayuta bernama Matsuo Sohei yang mengatakan berita tentang sekte rakyat Nayuta itu bohong dan ayahnya sudah menyogoknya. Masahiro kesal dan mengatakan sudah diam saja kamu bocah nggak tahu apa-apa. Kazuma menjawabnya, kamu terlalu egois ya, kamu membohongi banyak orang. Kematian ibu bukan karena sakit tapi karena diracun, iya kan? Jawab pertanyaanku, jawab, jangan diam aja ayah. 黙ってないで答えてよ
Masahiro menangis sembari menjawab kalau ia tidak mau menyakiti Kazuma dan Ichika karena ulah Kyoko yang terlalu nurut sama perintah sekte hingga kita terlantar. Kazuma masih bingung dengan tujuan ayahnya membuat berita palsu. Lalu Masahiro menjawab kalau faktanya Narumiya Hikaru ada rasa suka dan merebut Kyoko kemudian meninggal. Makanya Masahiro melakukan balas dendam. Kazuma pun meminta tolong agar ayahnya menyiarkan informasi kalau berita yang ditulisnya itu adalah hoaks. Tapi Masahiro menolaknya. Kazuma bersikeras meminta ayahnya mengatakan fakta yang sebenarnya agar ayah Sarah tidak dihukum mati. Masahiro tetap menolaknya karena jika ia membocorkan fakta, bisa-bisa semua tatanan hukum berubah. Kazuma kesal dan memilih untuk pergi ke rumah Sarah. Masahiro menahannya karena Sarah sebentar lagi akan ditangkap polisi atas kematian Aki. Kazuma yang terserah ayah aja, ia memilih untuk pergi. Masahiro menahan badan Kazuma dan bersikeras memberitahu kalau Sarah sudah mencuci otak Kazuma. Kazuma menjawab, bukannya ayah yang sudah menipu kami dan rakyat lainnya. Ia pun mendorong sang ayah dan pergi menemui Sarah yang berada di kelas. Sementara itu, Takumi menelpon Kazuma. Ia memberitahu kalau Sarah tengah menjadi buronan polisi di media sosial. Kazuma langsung menanyakan kepada Sarah dan Sarah membenarkan berita itu. Kazuma memberitahu kalau ia gagal membujuk ayahnya. Sarah hanya terdiam kecewa. Tapi Kazuma masih mempunyai rencana lain untuk membantu Sarah, yaitu membuat klarifikasi siaran langsung di media sosial. Siaran langsung itu sampai ke Masahiro. Sarah pun mengatakan kalau nama aslinya adalah Narumiya Rei, putri dari Narumiya Hikaru, pendiri sekte rakyatnya Yuta yang dituduh membuat keracunan massal. Sarah mengatakan kalau ayahnya tidak bersalah dan ia akan membuktikannya. Dan pembuktian itu berasal dari Kazuma yang mengatakan kalau berita tentang keracunan massal berasal dari ayahnya bernama Yuda Masahiro sebagai pimpinan redaksi yang menyebarkan berita hoaks dengan memasukkan kesaksiannya. Ia peroleh fakta itu saat mewawancarai salah satu mantan pengikut sekte rakyatnya Yuta. Selesai membuat siaran langsung, Sarah datang untuk memeluk Kazuma sebagai ungkapan terima kasih. Sementara itu, Masahiro hanya lemas tak berdaya di rumahnya. Hayato dan rekan polisi lainnya pun langsung mendatangi sekolah untuk mencari Sarah dan Kazuma. Padahal mereka berdua tengah melarikan diri untuk pergi ke pantai. Berita di televisi menyiarkan tentang hukuman mati untuk Narumiya Hikaru sebentar lagi dilakukan, dan kantor media Masahiro dicap sebagai penyebar berita hoaks hingga kedua berita itu trending. Masahiro pun dipecat dari kantor berita. Keesokan harinya, Kazuma dan Sarah berada di dalam gudang di pelabuhan. Mereka berdua mendengar radio yang mengatakan kalau hukuman mati Narumiya Hikaru sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Sarah yang mendengarnya pun merasa lelah, perjuangannya sia-sia. Malam harinya, Kazuma menghampiri Sarah yang tengah menangis di pinggir pantai. Kazuma meminta maaf karena tidak bisa membantu Sarah membatalkan hukuman mati ayahnya, hingga mereka berdua tertidur bersama di dalam gudang. Kazuma merasa bersalah dan menanyakan apa yang akan kita lakukan setelah ini. Sarah langsung memeluk Kazuma dan ia tidak mau memikirkan apa-apa dulu. Aduh, so sweet sekali ya bocah SMA. Jadi pengen. Kazuma mengatakan kalau ia akan selalu berada di sisi Sarah agar ia tidak merasa sendirian. Sarah baper dan ya kalian tahulah itu ngapain. Keesokan harinya Kazuma terbangun. Ia panik karena Sarah tiba-tiba saja hilang entah kemana. Kazuma berlari untuk mencari Sarah kemana-mana. Tiba-tiba saja Hayato mendatanginya dan menanyakan Sarah yang hilang. Kazuma tidak tahu keberadaan Sarah dan Hayato menyuruh Kazuma untuk pulang karena Masahiro mencarinya. Sesampainya di rumah, Kazuma meminta maaf karena apa yang dikatakan oleh ayahnya itu adalah benar. Karena kesalahannya membuat siaran langsung membuat ayahnya dipecat dan Sarah pun menghilang entah kemana. Masahiro memaafkannya dan mengatakan kalau itu bukan salah Kazuma tapi kesalahannya sendiri. Keesokan harinya, Kazuma kembali ke sekolahnya. Ia melihat meja dan Sarah tidak masuk sekolah. Sementara itu di rumah sakit, Ichika sudah tersadar dari kritisnya. Sepulang sekolah, Kazuma mencoba untuk menghubungi Sarah, tapi Sarah tidak menjawabnya. Ichika langsung menelepon Kazuma untuk menanyakan Sarah. Ichika memberitahu kalau Kazuma jauh-jauh dari Sarah karena ia mendengar informasi dari salah satu pengikutnya kalau insiden keracunan massal itu ulah dari Sarah sebagai pelakunya. Karena saking cintanya sama sektenya, ia melihat ayahnya tengah mantap-mantap dengan para pengikut wanita. Makanya Sarah kesal dan meracuni makanan untuk pengikut sektenya. Bahkan Kyoko pun mati. Ichika memberitahu kalau ayahnya dalam bahaya setelah Narumiya Hikaru fix dihukum mati. Ichika mencoba menelpon ayahnya tapi tidak diangkat. Dengan paniknya, Kazuma langsung bergegas pulang dan meminta Ichika tenang. Ichika terkejut melihat Sarah yang berakting menjadi suster tengah menyuntikkan cairan yang membuat Ichika langsung pingsan.
Sesampainya di rumah, Masahiro memakan roti yang sudah diracuni oleh Sarah. Kazuma segera berlari pulang. Sesampainya di dalam rumah, ia melihat ayahnya sudah KO. Kazuma melihat secari kertas yang seolah-olah roti itu buatannya. Padahal Treng, Sarah tiba-tiba muncul. Sarah mengatakan kalau ia hanya menaruh racun di roti ayahnya, begitupun di infus Ichika. Handphone milik Ichika diambil oleh Sarah. Kazuma menanyakan alasan Sarah melakukan ini semua. Sarah menjawab, bagaimana rasanya kau melihat ayahmu mati. Kazuma sendiri yang bilang kalau ia akan berada di sisinya. Jadi kamu pahamkan bagaimana perasaanku? Kazuma menjawab kalau perkataan itu bohong, tentu membuat Sarah kecewa dan menganggap semua anggota keluarga Kazuma adalah pembohong. Kazuma merasa Sarah adalah orang yang aneh dan ia mengambil pisau untuk menghabisi Kazuma. Kazuma mendorong Sarah dan merebut pisaunya. Sarah merasa Kazuma telah membohonginya. Sarah pun tertawa seperti psikopat, membuat Kazuma kebingungan. Tanpa basa-basi, Kazuma berjalan dan cerot menancapkan anu membuat Sarah KO. 桐谷さん。ありがとう。 Lalu Kazuma kaget saat melihat ayahnya bangun lagi. Ia mengira ayahnya sudah dihabisi oleh Sarah. Masahiro terkejut melihat Kazuma sudah membunuh Sarah. Ternyata racun yang dimaksud Sarah itu adalah obat tidur yang diberikan ke ayahnya dan juga Ichika. Di rumah sakit, Ichika pun ikut terbangun. Kazuma merasa dirinya salah menanggapi maksud dari Sarah yang membingungkan dan menyesal sudah membunuhnya. Penyesalan ini membuat Kazuma mencoba untuk membangunkan Sarah yang sudah meninggoy. Bang, bangun bang, udah sahur bang. Ya nggak gitu dong nak Kazuma, lagian udah meninggoy mana bisa dibangunin sat. Dan ya cerita drama Jepang Kyoso no Musume pun tamat.